Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Rantian Feng mau tidak mau melihat Sui lagi. Pemuda berjubah ini terlalu aneh. Dia jelas hanya seorang praktisi spiritual, tetapi dia tampaknya mengharapkan mereka datang. Dan, dari awal hingga akhir, sepertinya mereka tidak peduli dengan asal-usul, identitas, atau bahkan kultivasi mereka. Ini sudah lama sekali bagi Rantian Feng, yang telah melangkah ke jalan-jalan kekaisaran dan memiliki jalur tahap awal Rana Xuanzhao. Di bawah kerajaan, mereka seperti semut. Kapan nyali semut jadi besar? Kecuali, dukungan di balik pemuda berjubah muda ini sangat keras, cukup keras untuk memiliki kepercayaan diri yang cukup, untuk tidak takut pada sosok bangsawan seperti itu. Setelah memikirkannya, Rantian Feng berkata, hal ini tidak ada hubungannya dengan sesama Taois. Selama Anda tidak ikut campur, saya tidak akan menyakiti Anda. Sedikit pun. Tapi sikapnya juga sangat kuat, yaitu kali ini, mereka harus mengambil orang tua buta, pewaris sarkofagus. Sui menyingkirkan kursi rotan dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu bisa mencoba, bisakah kamu membawanya pergi dariku? Feng Daogu dan yang lainnya semua tercengang. Adakah sosok spiritual di dunia ini yang berani begitu angkuh menghadapi kaisar? Pengemis ugal-ugalan itu mau tidak mau tertawa terbahak-bahak sambil berkata, anak muda, kita sudah sangat sopan, kalau kita berani melakukannya lagi, kita harus sopan. Dia hanya menatap Rantian Feng dan berkata, apakah kamu berani? Beberapa kata ini jatuh ke mata Taois Feng dan yang lainnya, tetapi sangat provokatif. Bahkan Rantian Feng juga mengerutkan kening, lalu tertawa dan berkata, lupakan saja, aku akan membiarkan rekan Tao mundur. Dia semakin merasa bahwa Sui memiliki sejarah yang hebat. Namun, sebagai seorang kaisar, dia tidak takut untuk mundur karena hal ini, dan dia menembak untuk memberi pelajaran kepada pihak lain. Rantian Feng memegang seruling giok di satu tangan dan membuat isyarat undangan dengan tangan lainnya. Melihat ini, Taois Feng dan yang lainnya mundur jauh, hanya menatap Sui, penuh belas kasihan. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, jika kamu tidak menggunakan semua kekuatanmu, kamu hanya akan kalah lebih cepat. Di bawah cahaya langit, sosok pemuda itu kokoh, jubah lengan bajunya berkibar, dan dia melangkah keluar dalam satu langkah. Mirip dengan warna cian yang mempesona, ia meruntuhkan kehampaan dan bersinar selama 9 hari. Dengan Taoisme dan pengalaman bertarungnya, dia segera menyadari kengerian pukulan ini, dan itu bahkan tidak bisa dipercaya. Tidak terbayangkan bahwa ini adalah kekuatan yang dapat ditunjukkan oleh seorang pemuda dalam keadaan roh. Namun, meskipun Rantian Feng terkejut di dalam hatinya, responsnya tidak lambat, menghadapi pukulan ini, lengan bajunya bergetar. Gelombang kekuatan penghancur menyebar dari tempat keduanya bertemu. Batu dan tumbuh-tumbuhan di puncak gunung semuanya pecah berkeping-keping, berubah menjadi bubuk dan jatuh, dan seluruh gunung bergetar hebat, lalu runtuh dan runtuh. Dalam kabut yang bergulung, sosok kurus Rantian Feng bergoyang keras, hampir goyah. Tinju yang sangat kuat. Kekuatan semacam ini telah sepenuhnya melampaui alam roda roh, dan itu sangat kuat. Ketika Daogu Feng dan yang lainnya melihat ini, rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Bagaimana anak ini bisa mengguncang kaisar? Ini juga keterlaluan. Puncak gunung runtuh, keempat bidang terguncang, dan semua orang yang hadir berdiri dalam kehampaan. Pada saat yang sama, sosok Sui juga telah datang ke lautan awan di bawah langit, dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo dan bertarung. Sepertinya memang saya yang salah sebelumnya. Saya tidak menyangka rekan Tao ternyata adalah orang yang luar biasa di jalan spiritual. Ketika Rantian Feng berbicara, dia maju selangkah dan datang ke Sui lebih dari 10 kaki jauhnya. Jubahnya berburu, matanya penuh cahaya, dan napas kaisar mengalir, dan kekuatan mengerikan menindas lautan di dekatnya awan. Tolong. Rantian Feng berbicara lagi. Hanya saja dibandingkan dengan sebelumnya, Kaisar Sekte Dunia Bawah Surgawi jelas telah menggunakan kekuatan sejatinya, menutupi langit dengan kekuatan. Melihat ini, Sui sedikit mengangguk. Dentang. Suandu Sword lahir, dan aura Sui juga berubah.
Dalam suara lantunan pedang yang jelas, dia sudah ditarik keluar. Sword Intent, menggemparkan dunia. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Dao Gu Feng dan yang lainnya semua ketakutan dan ngeri, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka telah sepenuhnya meremehkan fase roh ini sebelumnya. Tanyakan pada diri sendiri, jika itu mereka tidak akan bisa menghentikan pedang ini. Karena Kakasu telah memasuki tahap akhir dari fase roh, itu akan lebih menakutkan daripada ketika pedang menekan 3 korban-kurban. Cui Jinggian bergumam pada dirinya sendiri. Gadis itu juga kaget. Bagus. Rantian Feng bersiul panjang, dia meletakkan seruling giok di tangannya, dan sosok kurus itu tiba-tiba meroket banyak, menjadi tinggi seperti angin gunung yang agung, dan tubuhnya penuh dengan ki dan darah. Jurangnya seperti penjara, dengan gelombang yang tak terbatas. Tiba-tiba, jika seluruh dirinya menjelma menjadi dewa dan iblis, hanya bernafas dan bernafas, kehampaan bergetar, dan gunung serta sungai berdesir. Rantian Feng mengepalkan tinjunya, memicu gelombang pasang cahaya hitam, merobek langit, dan pukulan itu tampaknya mampu meledakkan segalanya. Ketika kekuatan tinju dan ki pedang bersaing, langit dan bumi meraung keras, dan sinar pedang ki yang tak terhitung jumlahnya memercik dan menyapu, dan cahaya ilahi yang menyilaukan menyebar. Feng Daogu dan yang lainnya merasa tidak percaya bahwa dalam kontes head-to-head ini, Rantian Feng tidak memanfaatkan apapun, tetapi diserang oleh pedang Suyi, Ken goyang sosok itu bergetar lagi. Itu membuat mereka semua tercengang. Kapan karakter fase ruh mampu menggoyahkan kaisar? Rantian Feng juga tergerak, ekspresinya tidak menentu, menyadari kekuatan Suyi, satu-satunya penghinaan di hatinya menghilang, dan dia menjadi serius. Suyi menyerang dengan pedang, tetapi tidak pernah melepaskan tangannya. Bagaimanapun, lawannya adalah seorang kaisar, dan dia masih kaisar dengan tubuh fisik untuk membuktikan Tao, dan kekuatan pemurnian tubuh jauh lebih baik daripada karakter umum dari alam yang sama. Ini membuat Suyi tidak berani gegabah, dan tidak menahan diri saat memulai. Perang pecah. Saya melihat pedang mengamuk di kehampaan, terkadang seperti angin kencang dan hujan, sungai Tianhe meledak, terkadang tebal dan megah, dan terkadang menjadi pelangi cerah yang tak tertandingi silang. Setiap ki pedang penuh dengan jalan dan makna yang misterius dan tidak dapat diprediksi, dan juga sepenuhnya menafsirkan kengerian tubuh Suyi di tahap selanjutnya dari alam fase roh. Rantian Feng mengambil napas dalam-dalam, mengabaikan pikiran yang mengganggu, dan menggunakan teknik rahasia di bagian bawah kotak tekanan tanpa ragu-ragu. Tubuhnya tiba-tiba terbuka, dan tiba-tiba berubah menjadi dewa iblis besar dengan ketinggian 100 meter, membawa sepasang sayap hitam sepanjang puluhan kaki, di tubuhnya berkembang biak sisik hitam pekat. Dan di atas kepalanya, lahir tanduk hitam seperti bilah tajam. Petir berwarna darah yang menakutkan jatuh pada sosoknya yang setinggi 100 zang seperti air terjun, dan dunia dipenuhi dengan aura kehancuran. Kekosongan di sekitarnya ditebas oleh guntur berwarna darah, menyebabkan retakan gosong yang tak terhitung jumlahnya. Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu menjadi pucat dan merasakan aura mematikan dan berbahaya menghampiri mereka. Feng Daogu dan yang lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Ini adalah rahasia tertinggi Sekte Tianming. Ini menggunakan teknik rahasia pemurnian tubuh untuk merangsang kekuatan bawaan garis keturunan tubuh. Setelah digunakan, kekuatan tubuh akan meroket. Potong. Dan juga bisa menampilkan segala macam kekuatan magis yang luar biasa dan dahsyat. Ternyata, burung darah. Hanya saja hukum semacam ini, langit dan bumi, hanya dibudayakan sampai pada titik 100 kaki, bahkan bukan Chengdu kecil. Paling-paling, ini baru permulaan. Suyi diam-diam menggelengkan kepalanya saat melihat adegan ini. Dia masih ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, ketika dia mendiskusikan Taoisme dengan orang pertama dari Sekte Tianming, Suan Punzi, pria itu bisa berubah menjadi raksasa dengan goyangan tubuhnya tinggi. Fatian Xiangdi memang metode rahasia warisan teratas aliran pemurnian tubuh. Tapi kalau tidak berlatih di rumah, sangat mudah ditangkap musuh. Bahkan kaisar pun tidak terkecuali. Di mata Suyi, kekuatan Rantian Feng memang lebih kuat dari Yuan Lining. Ini membuat kekuatan hukum, langit dan bumi Rantian Feng tampak tak tertandingi,
tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya, mudah untuk mengungkapkan kelemahannya. Bunuh! Rantian Feng, yang sosoknya setinggi 100 kaki, mengangkat sayap hitam besar di belakangnya, seperti sepasang pisau surgawi hitam yang menebas, merobek celah di kehampaan. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan langit dan bumi bergolak hebat. Set! Sosok Su Yi menghilang begitu saja, dan retakan panjang dan sempit terbelah menjadi kekosongan tempat dia berdiri. Menakjubkan. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa seriusnya akhirnya jika pukulan ini mengenai Su Yi. Hai! Sebuah cahaya pedang menebas di belakangnya, merobek noda darah yang panjangnya sekitar 1 zang, dan sisik hitam yang menutupi kulit gagal menghalangi ujung pedang ini. Rantian Feng kesakitan, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa sosok Su Yi telah datang di belakangnya di beberapa titik. Metode tubuh macam apa ini? Rantian Feng terkejut. Perlu dicatat bahwa dia adalah kaisar, dan indera spiritualnya meliputi dunia ini. Tetapi pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk menangkap sosok Su Yi. Set! Sosok Su Yi menghilang begitu saja. Rantian Feng tidak terlalu memikirkannya, ki dan darah seluruh tubuhnya melonjak, dan banyak cahaya sihir hitam diturunkan, yang membuat kekuatan pertahanannya menjadi mencengangkan. Pada saat yang sama, pikiran spiritual Rantian Feng menyebar seperti air pasang. Ketika dia menangkap Su Yi muncul di belakang lutut kirinya, pupil mata Rantian Feng menyusut, dan dia menekan telapak tangannya dengan tajam. Tapi sudah terlambat. Hai! Lampu pedang menyala, sisik hitam di belakang lutut kiri Rantian Feng pecah, dan noda darah muncul lagi. Meski tidak sampai melukai tulang, sensasi geli membuat wajah Rantian Feng membiru. Ke atas. Pada saat ini, kecepatan gerakan Su Yi terlalu cepat, seperti aliran cahaya yang menghilang tiba-tiba, muncul tiba-tiba, bahkan indera spiritual sulit untuk dikunci, dan tidak mungkin untuk dicegah. Kecepatan Rantian Feng tidak lambat, bahkan jika sosoknya setinggi 100 kaki, reaksinya masih luar biasa. Namun, dibandingkan dengan Su Yi, ini sedikit lebih rendah. Selain itu, sosok Su Yi saat ini seperti serangga terbang di depan Rantian Feng, yang memberi Su Yi banyak ruang untuk bermanuver dan menghindar. Sosok besar Rantian Feng membuatnya lebih mudah dipukul. Di waktu berikutnya, sosok Su Yi tidak menentu, muncul seperti hantu di tempat yang berbeda dari sosok 100 zang Rantian Feng, dan pedangnya seperti kilat. Pedang lebih cepat dari pedang, pedang lebih tajam dari pedang. Hai! Ci! Dalam kilatan cahaya pedang, bekas pedang berdarah muncul satu demi satu di tubuh Rantian Feng, dan setiap pedang tidak berakibat fatal. Tetapi jika dia terluka terlalu banyak, Rantian Feng berlumuran darah, terlihat sangat malu dan sedih. Rantian Feng ketakutan dan marah, dan mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan semua jenis metode rahasia. Tapi Su Yi tidak melawannya secara langsung. Setelah pukulan, dia akan segera melarikan diri. Hanya dalam beberapa saat, Rantian Feng ditutupi dengan bekas pedang tebal, dan kulitnya. Jauh, Daogu Feng dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan tidak percaya, hampir tidak percaya bahwa itu benar. Jika menyebar, siapa yang akan percaya? Melihat ini, Cui Jinggian bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya Rantian Feng memang sangat kuat, jadi Brother Su hanya bisa mengadopsi taktik jalan memutar, dan tidak bisa menghadapinya secara langsung. Cui Jinggian tidak heran Su Yi bisa melakukan ini. Bagaimanapun, dia telah melihat pertempuran di mana Su Yijian mengalahkan Meng Po Diansan untuk dikorbankan kepada Yuan Lining. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa dalam pertempuran ini, Su Yi tidak berusaha keras untuk mengguncangnya, yang tidak diragukan lagi membuktikan bahwa di hadapan kaisar yang memurnikan tubuh seperti itu, Su Yi tidak yakin mampu menang dalam pertempuran head-to-head. Inilah pertempuran yang sebenarnya, manfaatkan kekuatanmu dan hindari kelemahanmu, dan serang mereka tanpa persiapan. Pria tua buta itu menghela nafas. Dalam pertempuran ini, taktik Su Yi tampak sederhana. Tapi lelaki tua buta itu tahu bahwa jika dia orang lain, dia mungkin tidak tahu berapa kali dia ditembak sampai mati. Lagi pula, itulah raja, biksu spiritual di dunia ini, bahkan jika mereka melakukan yang terbaik,
Saya khawatir sulit untuk menghancurkan kekuatan pertahanan di sekitar Ran Tianfeng, apalagi menyakiti Ran Tianfeng. Hanya Su Yi yang bisa menghindari kunci spiritual Ran Tianfeng, dan dengan keterampilan kendonya yang menakutkan, dia terus-menerus mencakar Ran Tianfeng. Segera, Ran Tianfeng tampaknya tidak dapat menahannya, dan sosok setinggi 100 zang berkedip, dan dia kembali ke penampilan aslinya, tetapi pipi itu pucat dan transparan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan bekas pedang berdarah. Dan tatapan paus surgawi dunia bawah memandang Su Yi, dan ada sedikit keheranan dalam kecurigaannya. Katakan siapa yang menyuruhmu datang, dan aku bisa membiarkanmu pergi, jika tidak, kalian semua akan mati. Ketika suara acuh tak acuh terdengar, Su Yi datang ke Ran Tianfeng 10 kaki dengan pedang, matanya dalam, dan nada suaranya tidak dapat diganggu-gugat. Mendengar kata-kata ini sebelum pertempuran, Ran Tianfeng pasti meremehkan. Tapi kali ini, dia tidak berani memikirkannya. Di kejauhan, Feng Daogu dan yang lainnya semuanya tersesat, seperti berkabung untuk seorang selir. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa bahkan jika pertempuran berlanjut, Ran Tianfeng akan kalah lebih banyak dan menang lebih sedikit. Saya katakan sebelumnya, selama Anda dan kami kembali ke Sekte Tianming, Anda secara alami akan tahu jawabannya. Tarik napas dalam-dalam, mata Ran Tianfeng tenang. Tapi sebelum itu, bahkan jika kita semua mati di sini, kamu tidak akan mendapatkan jawaban yang kamu inginkan. Kedengarannya keras. Suasana tiba-tiba menjadi sangat tertekan. Dipercaya oleh orang lain, setia kepada orang lain, peran Anda dalam agama Tianming adalah tulang punggung. Su Yi menatap Ran Tianfeng dalam-dalam dan berkata, lupakan, ayo pergi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira bahwa ketika Su Yi berada di atas angin, dia akan memilih untuk berhenti. Rekan Taois, kau benar-benar tidak berniat membuatku menunggu? Ran Tianfeng juga sedikit sulit dipercaya. Saya telah menebak jawabannya secara kasar, satu-satunya hal yang saya tidak mengerti adalah bagaimana Sekte Tianming Anda mematuhi instruksi orang lain. Su Yi berkata, ketika ada kesempatan di masa depan, aku secara pribadi akan pergi ke surga dan dunia bawah untuk bertanya tentang gurumu. Ekspresi Ran Tianfeng berubah untuk sementara waktu. Setengah suara, dia menghela nafas, menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih atas belas kasihanmu. Ketika mereka melihat kaisar seperti itu menundukkan kepalanya kepada seorang pemuda dalam fase roh, Dao Gu Feng dan yang lainnya merasakan getaran yang tak terlukiskan di hati mereka. Peranjalan terlampaui? Tapi hari ini, ada orang yang tidak hanya melampaui parit ini, tetapi juga mengalahkan parit ini. Siapa yang tidak kaget? Siapa yang tidak takut? Dentang! Su Yi menyingkirkan pedang Suandu, berbalik dan pergi. Rekan. Ran Tianfeng tiba-tiba berkata, sebelum aku pergi, aku ingin mengingatkanmu bahwa di dunia bawah ini, bukan hanya aku yang menatap lampu hantu dan memetik sarkofagus. Su Yi tidak menoleh ke belakang, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, saya hanya berharap kalian semua dari Sekte Tianming tidak jatuh ke tangan saya lagi, jika ada masalah berikutnya. Waktu, aku tidak akan seperti hari ini. Sama-sama. Suara itu masih bergema, dan sosoknya berangsur-angsur menjauh. Cui Jinggian dan lelaki tua buta itu dengan cepat mengikuti. Melihat sosok mereka menghilang, Ran Tianfeng terdiam dan sedih. Sejak dia melangkah ke jalan kaisar, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan dikalahkan oleh seorang tokoh spiritual, dan pihak lain masih seorang pemuda dalam keadaan roh. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan kalah begitu parah. Ini merupakan pukulan berat bagi kondisi pikirannya, dan dia tidak dapat diselesaikan untuk sementara waktu. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Feng Daogu dan yang lainnya mendekat dengan hati-hati. Hui Zongmen. Untuk waktu yang lama, Ran Tianfeng mengeluarkan 3 kata dari bibirnya dan berbalik. Kakak Su, kapan kamu menjadi begitu banyak bicara? Atau, apakah kamu khawatir jika kamu membunuh orang tua itu, kamu akan menjadi sasaran Tianming? Pada saat yang sama, Cui Jinggian mau tidak mau bertanya. Mereka hanya atas perintah, bukan dalang. Su Yi memberikan alasan asal-asalan. Sebenarnya,
Alasan mengapa dia menunjukkan belas kasihan kali ini juga karena dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mengenal Suan Pistachio dari Sekte Tianming, dan dia ditemani oleh Suan Pistachio. Belajar warisan tertinggi Sekte Tianming, Tianming Jiaoshuan. Karena itu, ketika dia berhadapan dengan Ran Tianfeng sebelumnya, Sui dapat dengan mudah mengalahkan lawannya. Lagi pula, Taoisme pihak lain tidak dapat dipisahkan dari Tianming Jiaoshuan, yang memungkinkan Sui dengan mudah menghindari pikiran spiritual pihak lain saat bertarung terkunci, sehingga melukai lawan. Jika tidak, Sui harus membayar sejumlah harga untuk memenangkan pertempuran ini. Lalu menurutmu siapa dalangnya? Cui Jingyan berkata dengan rasa ingin tahu. Behama. Sui memberikan jawabannya dengan santai. Barma. Mata bintang Cui Jingyan menyusut, dia secara alami tahu bobot nama ini, betapa pentingnya itu. Dan mendengar nama ini, alis lelaki tua buta itu dipenuhi dengan rasa sakit dan kebencian yang tak terkendali, dan tentu saja, itu benar-benar ada hubungannya dengan Nabi Ma. Mengapa dia melakukan ini? Cui Jingyan bertanya. Sui terdiam. Dia tahu jawabannya, tapi tidak bisa memberitahu siapapun. Orang tua buta itu menggertakkan giginya dan berkata, ratusan tahun yang lalu, dia membunuh tuanku, dan sekarang, dia ingin membunuhku. Menurut pendapat saya, Bima berencana untuk mengambil lampu hantu saya ke dalam sarkofagus. Benar-benar hancur. Sayangnya, Bima tidak ada di dalam hantu sekarang. Sui menghela nafas pelan, lalu menepuk pundak lelaki tua buta itu, dan berkata, jangan terlalu sedih, aku berjanji padamu sesuatu, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Orang buta tua itu mengangguk dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Su, jika bukan karena Anda, saya akan dibawa pergi oleh orang-orang dari Sekte Tianming hari ini. Dan ketika dia mendengar kata-kata Sui, Cui Jingyan tercengang, dan badai melonjak di hatinya. Mungkinkah Sui telah berjanji untuk membantu lelaki tua buta itu membersihkan Bima? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.